Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar, semoga kita semua dalam keadaan sehat. Berjumpa lagi dengan saya Pak Erik. Hari ini kita akan belajar tema 4 sehat itu penting, subtema 1 peredaran darahku sehat, mata pelajaran bahasa Indonesia tentang pantun. Sebelum kita mulai belajar, agar apa yang kita pelajari pada pertemuan kali ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan di setiap detiknya menjadi pahala bagi kita semua, mari kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, alhamdulillah. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu mengetahui pengertian dan jenis-jenis pantun. Kita langsung ke materi. Pengertian pantun merupakan salah satu seni merangkai kata. Pantun dapat digunakan untuk mengungkapkan perasaan seseorang mengenai suatu kejadian atau peristiwa yang dialaminya. Pantun juga merupakan salah satu bentuk puisi Indonesia. Akan tetapi, pantun memiliki ciri khas sehingga berbeda dengan bentuk puisi lainnya. Simak contoh pantun berikut. Bermain di taman dengan akur, bersama teman naik jungkat-jungkit. Mari kawan kita bersyukur menjaga kesehatan sebelum sakit. Kalimat pertama dan kedua sampiran. Kalimat ketiga dan keempat termasuk isi. Pantun memiliki ciri khas yang membedakannya dengan bentuk karya sastra Indonesia lainnya. Berikut ciri-ciri pantun. Yang pertama bersajak AB-AB, yang kedua terdiri atas 4 baris dalam satu bait, yang ketiga setiap baris terdiri atas 8 hingga 12 suku kata, yang keempat terdiri atas 2 bagian yaitu sampiran dan isi. Bagian sampiran pantun terdapat pada baris pertama dan kedua dalam bait pantun, sedangkan bagian isi pantun terdapat pada baris ketiga dan keempat dalam bait pantun. Bagian isi pantun berisi maksud atau pesan yang ingin disampaikan pembuat pantun. Pantun dapat digolongkan berdasarkan isi dan usia. Berdasarkan isinya terdapat beberapa pantun, misalnya pantun jenaka, pantun teka-teki, pantun nasihat, dan pantun kiasan. Berdasarkan usia terdapat pantun anak-anak, pantun orang muda, dan pantun orang tua. Jelaskan isi pantun. Dalam pantun terdapat 2 bagian, yaitu bagian sampiran dan isi. Biasanya, perasaan atau maksud dari pembuat pantun diungkapkan pada bagian isi. Mari kita baca bersama-sama contoh pantun berikut. Bawa paku dan juga palu digunakan untuk buat pagar. Olahraga rutin sangat perlu, tubuh jadi kuat dan bugar. Pantun di atas memiliki ciri-ciri. Yang pertama bersajak AB-AB, yang kedua satu bait terdiri atas 4 baris, yang ketiga setiap baris terdiri atas 8 hingga 12 suku kata, serta terdiri atas sampiran dan isi. Isi atau makna pantun di atas adalah anjuran pentingnya berolahraga rutin agar tubuh menjadi kuat dan bugar. Jenis pantun berdasarkan usia. Berdasarkan usia, pantun digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pantun anak-anak. Pantun anak-anak berisi tentang pengalaman atau kehidupan masa kanak-kanak yang riang dan suka bermain. Selain itu, pantun tersebut juga berisi nasihat agar seorang anak menjadi manusia yang berbudi pekerti luhur. Contohnya, hari Minggu pergi berenang, kolamnya ada di taman. Hatiku ini sungguh senang bisa bermain bersama teman. Jenis yang kedua, pantun orang muda. Pantun orang muda berisi tentang kehidupan masa muda. Pantun tersebut biasanya berkaitan dengan perkenalan dengan seseorang, perasaan kasih sayang, dan juga perjuangan meraih cita-cita. Contohnya, bunga mawar diikat pita, tertusuk duri tidaklah terasa. Ayo kawan raih cita-cita agar dapat membangun bangsa. Jenis yang ketiga yaitu pantun orang tua. Pantun orang tua biasanya berisi tentang nasihat atau pesan orang tua kepada anaknya. Isi atau makna pantun tersebut dapat berupa nasihat mengenai kehidupan,
budaya, pendidikan, dan agama. Contohnya, burung beo, burung kakak tua, suaranya menghibur hati. Patuhilah nasihat orang tua agar jadi anak yang berbakti. Jenis pantun berdasarkan isi. Yang pertama, pantun nasihat. Pantun nasihat berisi anjuran atau ajaran yang baik bagi banyak orang. Contohnya, jalan-jalan ke Gunung Pancar, sampai di sana melihat-lihat. Peredaran darah akan lancar jika kita bergaya hidup sehat. Jenis yang kedua, pantun jenaka. Pantun jenaka biasanya berisi candaan yang dapat membuat orang tertawa. Pantun jenaka sering digunakan sebagai permainan dan hiburan untuk menghilangkan rasa penat dan lelah. Contohnya, sambil mengendap, tanpa suara mengumpat di balik kendi. Dari mana asal bau tak sedap? Ternyata dari kamu yang belum mandi. Jenis yang ketiga, pantun teka-teki. Pantun teka-teki adalah pantun yang berisi teka-teki dan biasanya digunakan dalam permainan berbalas pantun. Ciri utama pantun teka-teki yaitu terdapat pertanyaan yang menarik untuk dijawab pada bagian isi pantun. Contohnya, pagi-pagi ikut aerobik, jangan lupa pakai sepatu. Berkaki 4 dan mengembik, hewan apakah itu? Jenis yang keempat, pantun kiasan. Pantun kiasan adalah pantun yang berisi kata kiasan, yaitu mengibaratkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kadangkala pantun kiasan juga berisi peribahasa. Pantun kiasan berisi suatu pesan yang disampaikan secara tersirat atau tersembunyi. Contohnya, lihat adik duduk termenung, membayangkan enaknya kue pie. Hendak hati memeluk gondong, apa daya tangan tak sampai. Kesimpulan pada pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, pantun merupakan salah satu seni merangkai kata. Pantun memiliki ciri khas yang membedakannya dengan bentuk-bentuk karya sastra Indonesia lainnya. Ciri-ciri pantun yaitu yang pertama bersajak ABAB, terdiri atas 4 baris dalam satu bait, setiap baris terdiri atas 8 hingga 12 suku kata, dan terdiri atas 2 bagian yaitu sampiran dan isi. Berdasarkan usia, pantun digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu pantun anak-anak, pantun orang muda, dan pantun orang tua. Jenis pantun berdasarkan isi, yang pertama pantun nasihat, pantun jenaka, pantun kiasan, dan pantun teka-teki. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.